Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Meskipun usia kita sudah melewati 70 tahun tubuh kita, sebenarnya masih mampu memulihkan otot kembali. Faktanya ada makanan yang bahkan lebih baik daripada telur dalam membantu pembentukan otot. Ketika memasuki usia lanjut, banyak orang mengakui bahwa penurunan massa otot adalah hal yang wajar. Telur memang dianggap sebagai sumber protein yang sangat baik dan sering direkomendasikan, namun berdasarkan studi terbaru telur saja mungkin tidak cukup untuk merawat otot yang melemah seiring bertambahnya usia. Ada beberapa jenis makanan yang mampu mencegah penguraian otot dan membantu mengembalikan energi yang terasa sudah lama hilang, sehingga menjadi pilihan penting yang dapat memberikan semangat baru bagi banyak lansia. Fase setelah usia 70 tahun adalah masa di mana kehilangan massa otot terlihat semakin jelas. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut sarkopenia atau penyusutan otot akibat penuaan. Hanya dalam waktu 10 tahun, kekuatan otot bisa berkurang hingga 30%. Hal ini membuat berjalan jarak jauh menjadi sulit, naik satu lantai tangga saja sudah melelahkan, dan bahkan bangkit dari kursi pun membutuhkan tenaga ekstra. Ini bukan karena niat yang lemah, melainkan perubahan alami tubuh. Jika dibiarkan terlalu lama, pemulihan akan semakin sulit setiap tahunnya. Namun jangan putus asa, karena jika kita mulai peduli sejak hari ini, kita masih bisa menghentikan proses kehilangan otot tersebut tepat waktu. Dalam video di Saluran Sehat. Itu menyenangkan. Kali ini saya akan mengurutkan 8 jenis makanan yang memiliki khasiat membantu memperkuat otot lebih baik daripada telur, diurutkan dari makanan dengan protein rendah hingga yang paling tinggi. Mohon tonton sampai selesai agar tidak melewatkan informasi penting. Kedelapan makanan ini telah melalui penelitian terpercaya, terbukti, efektif, mudah didapat, dan harganya tidak mahal. Sangat cocok bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan secara rutin. Terutama makanan terakhir yang akan saya rekomendasikan mungkin akan membuat Anda terkejut. Karena itu adalah bahan yang sangat dekat dengan kita dan sering kita jumpai, namun memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan otot dalam kehidupan sehari-hari yang tak terduga. Jika Anda mulai memasukkan makanan ini ke dalam menu harian hidup, Anda akan menjadi lebih stabil dan Anda dapat merawat diri dengan lebih gesit. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jika berkenan jangan lupa tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Saya selalu senang mengetahui bahwa kita terhubung dari seluruh penjuru Nusantara. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kami di Sehat. Itu menyenangkan. Jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Kita mulai dari urutan ke-8 hari ini, yaitu beras merah atau beras pecah kulit. Meskipun satu mangkuk beras merah hanya memberikan protein nabati sekitar 6 gram, yang tampaknya sedikit jika dibandingkan dengan daging atau telur, namun jika dikonsumsi secara rutin, setiap hari protein kecil ini akan perlahan terakumulasi dan menjadi fondasi energi yang kokoh. Ini berdampak baik pada pemeliharaan kekuatan otot dalam jangka panjang, terutama bagi lansia yang membutuhkan energi berkelanjutan untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mudah merasa lelah atau kehabisan tenaga di tengah hari. Selain protein beras merah, juga kaya akan magnesium, selenium, dan berbagai vitamin B kompleks yang merupakan nutrisi penting untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi energi yang dapat digunakan secara nyata. Khususnya magnesium yang membantu otot berkontraksi dan relaksasi secara berirama. Jika tubuh kekurangan magnesium pada tingkat tertentu, gejalanya bisa berupa otot yang mudah lelah, pemulihan lambat setelah beraktivitas, atau cenderung mudah kram di malam hari, atau setelah banyak berjalan. Satu lagi, keunggulan beras merah yang tidak boleh diabaikan adalah kandungan seratnya yang jauh lebih tinggi daripada beras putih dan telur. Serat ini berperan penting dalam memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, membuat kadar gula darah stabil, tidak melonjak tinggi atau anjlok drastis dengan cepat. Hasilnya, tingkat energi tubuh menjadi stabil sepanjang hari, mengurangi risiko hipoglikemia, gula darah, drop mendadak yang sering dialami lansia yang terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat sederhana. Ini juga membantu rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga cocok bagi mereka yang ingin mengontrol berat badan atau berada dalam kelompok risiko diabetes. Lebih jauh lagi, serat membantu usus bekerja lebih efisien dengan menyeimbangkan bakteri baik di usus yang secara signifikan meningkatkan penyerapan nutrisi, terutama protein dan mineral.
Ini sangat penting untuk proses perbaikan otot dan pemulihan kemampuan fisik lansia dalam jangka panjang. Data dari penelitian pada kelompok lansia yang menambahkan beras merah atau biji-bijian utuh ke dalam menu harian mereka, secara teratur menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung mempertahankan kemampuan fisik lebih baik daripada yang tidak mengonsumsinya, terutama dalam hal kecepatan berjalan, kemampuan keseimbangan, dan penurunan risiko jatuh secara nyata. Semua ini adalah faktor kunci yang membantu lansia menjalani hidup dengan mandiri dan aman setiap hari. Urutan K, 7 hari ini adalah makanan yang sudah sangat kita kenal, yaitu pasta dan mie. Banyak orang mungkin mengenal pasta sebagai hidangan barat yang lezat, tetapi sedikit yang tahu bahwa jenis pasta dan mie tertentu memberikan protein lebih banyak daripada beras merah. Dalam porsi satu piring standar pasta dapat memberikan sekitar 8 gram protein yang cukup untuk membantu menjaga massa otot pada lansia dan menjadi menu menarik bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuatan tubuh di usia setelah 70 tahun. Meskipun di masa lalu, pasta sering dianggap sebagai makanan yang hanya berisi karbohidrat dan mudah menaikkan berat badan, pemahaman ini mulai berubah total. Faktanya pasta adalah sumber karbohidrat kompleks yang dicerna tubuh lebih lambat daripada karbohidrat sederhana, sehingga kadar gula darah tidak langsung melonjak dan membantu menjaga tingkat energi lebih lama. Ini sangat cocok bagi lansia yang membutuhkan tenaga untuk aktivitas harian tanpa merasa cepat lelah. Keunggulan lain dari pasta adalah sifatnya yang lambat dicerna, memberikan glukosa ke tubuh secara bertahap yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini berdampak baik pada kemampuan bergerak seperti berjalan-jalan atau melakukan pekerjaan rumah tangga secara terus-menerus tanpa merasa lelah atau kehabisan tenaga di tengah jalan. Jika pasta dipadukan dengan sumber protein berkualitas seperti kacang lentil, daging merah tanpa lemak, atau bahkan tahu, itu akan menyempurnakan hidangan tersebut menjadi makanan dengan asam amino esensial yang lengkap. Ini menjadi protein sempurna yang dapat digunakan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot secara efektif. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nutrisi klinis Eropa menyebutkan bahwa kelompok lansia yang menerapkan pola makan ala Mediterania dengan pasta sebagai komponen utama bersama sayuran dan protein baik memiliki kemampuan mempertahankan otot lebih baik, mengurangi risiko penurunan otot, dan menjaga kelincahan tubuh lebih lama dibandingkan kelompok yang tidak mengikuti pola tersebut. Hidangan sederhana seperti pasta bukan lagi sekadar makanan asing, melainkan bisa menjadi asupan penting untuk merawat tubuh di usia yang membutuhkan energi dan perawatan serius. Terutama jika memilih pasta gandum utuh whole wheat atau pasta yang diperkaya protein dan dipadukan dengan sayuran warna-warni, itu akan menjadi hidangan yang lezat sekaligus penuh nilai gizi, membantu Anda bergerak dengan gesit meski di usia setelah 70 tahun. Urutan ke-6 hari ini adalah bahan dari laut yang nilainya lebih tinggi dari yang kita kira, yaitu kerang simping scallop. Makanan laut jenis ini mungkin bukan hal pertama yang terlintas di pikiran saat ingin menambah protein, tapi kenyataannya dalam takaran 100 gram saja kerang simping mengandung protein hingga 19 gram. Jumlah ini 3 kali lebih banyak dari beras merah dan hampir 2 kali lipat dari pasta yang baru saja kita bahas. Konsentrasi protein dalam kerang simping tergolong tinggi dan mudah dicerna, sangat cocok bagi lansia yang ingin membangun atau memulihkan otot tanpa membebani sistem pencernaan. Selain protein, kerang simping juga kaya akan vitamin B dan vitamin D yang berperan penting dalam mencegah kelelahan, merawat sistem saraf, dan menjaga fungsi otak tetap jernih. Berbagai jenis vitamin B, terutama B12, adalah kunci untuk produksi sel darah merah. Jika kekurangan seseorang mungkin merasa lemah linglung atau bahkan mengalami depresi tanpa disadari. Sementara itu, vitamin D diperlukan untuk penyerapan kalsium, mendukung kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Ini menjadikan kerang simping sebagai makanan yang mencakup energi memori dan kekuatan dari dalam. Lebih jauh lagi, kerang simping kaya akan asam lemak omega 3 yang membantu mengurangi peradangan pada sendi otot dan pembuluh darah serta meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Hal ini membuat sirkulasi darah menjadi lebih baik, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh otot dengan lebih merata. Ini berdampak positif pada pemulihan setelah olahraga atau aktivitas harian. Bahkan lansia yang memiliki masalah kelelahan kronis bisa merasa lebih ringan dan nyaman. Kelebihan lain dari kerang simping adalah
rendah lemak, rendah kalori, dan tidak memicu asam lambung berlebih. Sangat cocok bagi lansia yang sistem pencernaannya mulai melambat atau memiliki masalah kolesterol, trigliserida, atau asam lambung GERD. Kerang simping tidak hanya mudah dicerna, tapi juga memberikan rasa kenyang yang pas tanpa membuat perut begah, mengurangi resiko makan berlebihan di antara waktu makan. Penelitian dari Institut Gizi Internasional juga melaporkan bahwa kelompok lansia yang rutin mengonsumsi kerang simping dan makanan laut memiliki keseimbangan tubuh yang lebih baik, kemampuan berjalan atau bergerak yang meningkat, serta skor tes memori yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok yang utamanya mengonsumsi daging merah. Memasukkan kerang simping ke dalam rencana makan mingguan bisa menjadi salah satu rahasia awet muda secara alami. Dengan tekstur yang lembut, rasa yang ringan, tidak amis, dan nilai gizi yang mencakup energi pemulihan serta pencegahan penyakit, kerang simping bukan sekadar makanan enak, tapi sekutu penting di masa pensiun. Cukup dipanggang dengan sayuran warna-warni atau direbus dalam sup bening. Urutan ke-5 adalah udang, sumber protein laut yang lezat dan benar-benar membangun otot. Udang merupakan salah satu bahan dari laut dengan nilai tak terduga. Tidak hanya rasanya yang gurih dan cocok di lidah orang Indonesia, tapi juga padat dengan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, terutama di usia lanjut yang butuh perawatan ekstra. 100 gram udang mengandung protein hingga 19 gram, yang mana 3 kali lebih banyak dari beras merah dan bahkan lebih tinggi dari kerang simping. Protein jenis ini memiliki keistimewaan yaitu mudah dicerna sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan cepat dan efisien. Sangat cocok bagi mereka yang ingin memulihkan otot yang lemah atau memperkuat otot di usia setelah 70 tahun ke atas. Hal yang membuat udang menonjol bukan hanya jumlah proteinnya yang tinggi, tapi juga keberadaan nutrisi yang bekerja hingga tingkat sel seperti astaxanthin. Ini adalah zat pigmen merah alami yang memiliki khasiat antioksidan sangat tinggi, membantu mengurangi peradangan sendi, melindungi sel dari kerusakan akibat penuaan dan lingkungan, serta membantu memperlambat degenerasi kulit dan mata. Ini adalah nutrisi yang berperan penting bagi lansia yang menghadapi masalah radang sendi, mata lelah, atau kulit kering, terutama di cuaca panas yang memicu hilangnya kelembapan kulit. Selain itu, udang memiliki kandungan lemak yang sangat rendah dan memberikan energi dalam tingkat yang tidak berlebihan, sehingga tidak membuat perut terasa berat, serta tidak menambah beban pada sistem pencernaan atau pembuluh darah. Jantung sangat cocok bagi mereka yang harus mengontrol kadar kolesterol atau memiliki masalah metabolisme. Udang juga merupakan sumber mineral penting seperti selenium yang berperan dalam fungsi kelenjar tiroid, meningkatkan kekebalan tubuh dan produksi energi di tingkat sel. Terutama bagi lansia yang proses pemulihan tubuhnya mulai melambat, mendapatkan selenium dari sumber alami adalah pilihan yang aman dan sangat efektif. Dalam hal mendukung sistem peredaran darah dan otak, udang tidak kalah dari ikan laut dalam karena mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin B kompleks yang membantu memperlancar aliran darah, mengurangi risiko stroke, serta mendukung memori kognitif dan konsentrasi jangka panjang. Sangat cocok bagi lansia yang ingin menjaga kejernihan pikiran dan kestabilan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil studi nutrisi yang diterbitkan dalam jurnal internasional juga menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi udang atau hewan laut bercangkang setidaknya seminggu sekali memiliki skor kemampuan fisik, memori, dan kecepatan respons yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Ini adalah bukti ilmiah yang mendukung bahwa makanan laut tertentu seperti udang tidak hanya lezat tapi berperan dalam memperlambat penuaan tubuh dan meningkatkan potensi hidup di usia lanjut. Hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah udang merupakan bahan yang bisa diolah dengan sangat beragam dan mudah. Baik direbus, dipanggang, atau ditumis ringan dengan minyak zaitun dan bawang putih, semuanya menjadi menu yang enak, mudah dicerna, dan sehat. Cocok untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Ini adalah salah satu bahan yang wajib ada di dapur setiap rumah yang peduli pada kesehatan lansia. Urutan ke-4 adalah ikan nila, protein berkualitas tinggi yang harganya terjangkau dan merawat otot hingga ke tingkat sel. Meskipun udang adalah makanan laut yang sangat cocok untuk lansia, jika Anda mencari sumber protein yang memberikan nilai lebih mendalam dan lebih mudah diakses, ikan nila adalah pilihan yang sungguh luar biasa.
Meski penampilannya terlihat sederhana, tidak semewah ikan salmon atau tuna, dan harganya sangat bersahabat sehingga banyak orang sering mengabaikannya. Namun di balik kesederhanaan ini tersembunyi potensi pemulihan otot yang sangat kuat. Hanya dalam 100 gram ikan nila, terdapat protein hingga 23 gram lebih banyak dari udang, dan berkali-kali lipat lebih tinggi dari beras merah atau beras warna lainnya. Ini menjawab kebutuhan lansia yang memerlukan protein berkualitas tinggi tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Keunggulan ikan nila juga terletak pada kualitas proteinnya yang murni dan diserap tubuh dengan baik, tidak menimbun logam berat atau kontaminan, sehingga lansia yang fungsi hati dan ginjalnya mulai melambat dapat mengonsumsinya dengan tenang. Daging ikannya lembut halus dan mudah dikunyah, tidak keras atau alut, sehingga cocok bagi mereka yang memiliki masalah gigi gusi atau pencernaan yang lemah, namun tetap membutuhkan nutrisi lengkap. Salah satu keunggulan utama ikan nila adalah kekayaan asam amino leusin, yang merupakan pemicu utama dalam pembentukan dan perbaikan otot. Walaupun kita makan banyak protein, jika kekurangan leusin tubuh tidak dapat memperbaiki otot secara maksimal. Menambahkan ikan nila ke dalam menu 2,3 kali seminggu dapat membantu memperlambat hilangnya massa otot yang sering terjadi setelah usia 60 tahun secara nyata. Selain itu, ikan nila adalah sumber fosfor yang membantu memperkuat tulang serta kalium yang berperan penting dalam mengontrol tekanan darah. Jadi ini adalah makanan yang membantu mengelola risiko osteoporosis dan hipertensi secara bersamaan. Riset dari jurnal Clinical Nutrition sangat menyarankan untuk memasukkan ikan ini ke dalam menu mingguan demi kesehatan jangka panjang. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri lebih baik, silakan ketik angka 4 di kolom komentar, atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol subscribe berlangganan, jangan lupa tekan subscribe pada saluran sehat, itu menyenangkan, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap tontonan memberi kami energi untuk terus membuat video yang hangat bermanfaat dan menularkan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. Dan jika Anda penasaran, apakah masih ada makanan lain yang membantu memperkuat otot dengan penuh tenaga tanpa perlu suplemen mahal di urutan ke-3, kami akan mengajak Anda mengenal makanan yang sering diabaikan tapi menyimpan kekuatan pemulihan tubuh yang luar biasa. Urutan ke-3 adalah daging khas dalam babi protein bersih yang mudah dicerna dengan nutrisi pemulih otot bagi lansia. Setelah perjalanan ke laut dengan ikan nila, kini kami mengajak Anda kembali ke daratan. Kali ini mungkin mengejutkan bagi sebagian orang karena pahlawan kita adalah daging babi bagian khas dalam. Meskipun nama daging babi mungkin membuat banyak orang berpikir tentang lemak dan rasa berat di perut, kenyataannya ada bagian tertentu dari babi yang kaya akan protein berkualitas tinggi dan rendah lemak yang menakjubkan dan khas dalam. Adalah bagian yang paling menonjol di antara semua bagian daging babi. Daging khas dalam babi sebanyak 100 gram memberikan protein tinggi sekitar 23 gram yang setara dengan ikan nila yang baru saja kita bahas dan lebih unggul dari biji-bijian atau beberapa jenis daging putih. Namun yang membuat daging khas dalam babi lebih menarik adalah kandungan nutrisinya yang sangat penting bagi otot lansia, terutama di usia saat tubuh mulai kehilangan massa otot secara alami dan terus-menerus. Jika tidak ada asupan protein yang tepat, hal ini bisa mengarah pada kondisi otot menyusut dan penurunan kemampuan gerak sehari-hari. Daging khas dalam adalah bagian dengan lemak paling rendah, terutama lemak jenuh, yang sering menjadi penyebab penyakit jantung dan pembuluh darah pada lansia. Oleh karena itu, bagian daging ini adalah sumber protein yang aman, mudah dicerna, dan tidak membebani jantung atau sistem peredaran darah. Selain itu, daging ini cocok bagi yang memiliki masalah pencernaan atau pengunyahan karena teksturnya empuk, mudah dikunyah, tidak alot sehingga makan menjadi lebih mudah dan mengurangi risiko tersedak yang sering terjadi pada lansia. Salah satu fitur menonjol lainnya adalah daging khas dalam babi merupakan sumber vitamin B, khususnya vitamin B1 thiamin, vitamin penting yang sering kali kurang pada lansia tanpa disadari. Vitamin ini membantu mengubah makanan menjadi energi dan penting bagi fungsi sistem saraf. Jika kekurangan, seseorang akan merasa lelah, lemah,
dan mungkin kehilangan keseimbangan saat bergerak, yang sangat berpengaruh pada kemampuan merawat diri sehari-hari, terutama saat harus berjalan, berdiri, atau naik turun tangga. Tak hanya itu, daging khas dalam babi juga memberikan mineral penting seperti ginseng dan selenium yang berperan merangsang sirkulasi darah, membantu kalsium bekerja lebih baik dalam memperkuat tulang, serta memiliki sifat antioksidan yang memperlambat degenerasi sel, terutama selenium yang bertugas melindungi sel otot dari kerusakan dan mendukung pemulihan setelah penggunaan berat seperti berjalan jauh atau pekerjaan rumah tangga. Ketika semua nutrisi ini digabungkan, daging khas dalam babi bukan sekadar sumber protein biasa, melainkan alat penting untuk menjaga energi dasar lansia agar dapat bergerak dengan stabil, memiliki tenaga untuk bangun, berjalan, berdiri, dan melakukan aktivitas sendiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Ini membantu menjaga kemandirian hidup dan mengurangi resiko jatuh yang merupakan masalah umum di usia setelah 70 tahun. Kelebihan lainnya adalah cara memasak daging khas dalam babi sangat beragam, baik diiris tipis, lalu ditumis dengan sayur, dikukus, atau dibuat sup tim. Semuanya memberikan rasa lembut, mudah dicerna, dan nutrisinya tetap terjaga. Cocok sebagai menu makan malam atau makanan selingan, khusus bagi lansia tanpa perlu khawatir soal lemak berlebih atau sulit dicerna. Selain itu, penelitian nutrisi pada kelompok lansia yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi daging tanpa lemak seperti khas dalam babi memiliki kecenderungan lebih baik dalam mempertahankan kekuatan otot, kemampuan berjalan, dan kecepatan gerak secara berkelanjutan yang berdampak jelas pada kualitas hidup jangka panjang, terutama dalam hal kepercayaan diri untuk hidup aktif dan lebih aman. Urutan ke-2 hari ini adalah dada kalkun, protein padat rendah lemak yang bikin tidur nyenyak dan memulihkan otot secara nyata. Makanan urutan kedua yang ingin kami perkenalkan hari ini adalah dada kalkun. Meski mungkin belum sefamiliar dada ayam di dapur keluarga Indonesia, nilai gizinya sungguh luar biasa dan sangat cocok bagi lansia yang ingin memulihkan tubuh secara aman dan berkelanjutan. Dada kalkun matang sebanyak 100 gram memberikan energi protein hingga sekitar 26 gram, yang mana lebih banyak 4,6 gram per unit dibandingkan rata-rata protein dalam telur ayam. Jika mendapatkan protein berkualitas tinggi ini secara terus-menerus di setiap waktu makan, itu akan membantu memperlambat hilangnya otot dan mendukung pemulihan pada lansia berusia 70 tahun ke atas secara efektif. Keunggulan yang membuat dada kalkun berbeda dari daging lainnya adalah lemaknya yang sangat rendah dan hampir tidak ada kolesterol sama sekali. Jadi ini adalah pilihan terbaik bagi lansia yang harus berhati-hati soal tekanan darah atau kesehatan jantung. Selain itu, daging ini mudah dicerna dan tidak membuat perut terasa berat sehingga cocok dikonsumsi kapan saja. Yang terpenting, dada kalkun mengandung asam amino khusus bernama triptofan yang berperan membantu tidur lelap dan mengurangi stres. Otot kita sebenarnya tidak pulih saat kita bergerak, melainkan memperbaiki dirinya saat kita tidur. Oleh karena itu, kualitas tidur berpengaruh langsung pada kemampuan menjaga massa otot, terutama pada lansia yang sering memiliki masalah tidur. Banyak penelitian menyebutkan bahwa lansia yang cukup tidur dan memiliki kualitas tidur baik akan memiliki otot yang lebih kuat dan pulih lebih cepat secara nyata. Selain itu, dada kalkun adalah sumber yang baik untuk niacin dan selenium nutrisi yang membantu meningkatkan sirkulasi darah, pembentukan energi tingkat sel, serta melawan radikal bebas yang merusak jaringan di usia tua. Kedua zat ini bekerja sama memperlambat degenerasi tubuh dan meningkatkan ketahanan sistem imun. Data dari Jurnal Nutrisi Lansia di Amerika Serikat menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi daging tanpa lemak, seperti dada kalkun secara konsisten, memiliki kecenderungan memperlambat kondisi atrofi otot-otot, menyusut, mengurangi risiko terpeleset dan jatuh, serta mendapat skor lebih baik dalam tes kecepatan dan kekuatan tubuh. Lebih bagusnya lagi, dada kalkun mudah dimasak, baik diiris tipis, lalu dipanggang, dikukus, atau dijadikan isian salad. Proteinnya tetap utuh tanpa perlu proses yang rumit. Cocok dengan dapur Indonesia yang menginginkan menu bersih, ringan, dan menutrisi hingga ke dalam di setiap suapannya. Makanan yang berada di urutan ke-1 dalam daftar hari ini mungkin terlihat sangat familiar, namun jika dilihat dari sudut pandang nutrisi untuk pemulihan otot setelah usia 70 tahun, makanan ini justru menjadi superfood yang lebih
kuat daripada dada kalkun yang kita bahas sebelumnya. Makanan itu adalah daging ayam. Banyak orang mungkin teringat menu rumahan seperti sup ayam bening, opor ayam tanpa santan, atau ayam kukus yang sering dibuatkan nenek saat sore hari. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa dalam dunia nutrisi untuk lansia, daging ayam, terutama bagian dada, dianggap sebagai sumber protein yang sangat berharga, mudah dicerna, memberikan manfaat tinggi, dan hampir tidak membebani tubuh seperti beberapa jenis daging merah. Hanya dengan 100 gram daging dada ayam kita mendapatkan sekitar 30 gram protein. Jumlah ini 6 kali lebih banyak dari protein dalam satu butir telur dan lebih tinggi dari banyak jenis daging populer lainnya. Tapi yang membuat daging ayam unggul bukan hanya jumlah proteinnya, melainkan kandungan asam amino bernama leusin. Leusin berperan seperti sakelar yang menyalakan proses pembentukan otot dalam tubuh. Meskipun kita mengonsumsi cukup protein, jika kekurangan leusin otot tetap tidak bisa pulih secara efektif. Sebaliknya, jika tubuh memiliki cukup leusin, bahkan di usia 70 tahun ke atas, saat otot mulai menurun, proses pemulihan masih bisa terjadi dengan kuat, membantu kita menjaga kemampuan bergerak dan kesehatan secara keseluruhan dengan stabil. Tidak heran jika atlet profesional maupun lansia yang ingin menjaga kekuatan fisik memilih daging ayam sebagai sumber protein utama harian. Selain itu, daging ayam rendah lemak dan rendah kolesterol tidak membebani sistem jantung serta membantu mengontrol kadar gula darah lebih baik daripada daging merah atau protein dari biji-bijian olahan. Kelebihan lainnya adalah daging ayam kaya akan vitamin B6. Vitamin B6 adalah nutrisi penting yang mendukung fungsi otak merangsang metabolisme serta membantu memperbaiki jaringan otot dan sistem saraf. Bisa dikatakan, setiap suapan daging ayam tidak hanya membantu membangun otot, tetapi juga membuat konsentrasi lebih baik, lebih waspada, dan merasa lebih segar secara jelas. Selain itu, salah satu alasan utama daging ayam menjadi makanan impian para lansia adalah keragamannya dalam memasak. Baik direbus, dipanggang di oven, ditumis atau disuir ke dalam salad daging ayam, tetap enak dimakan, tidak bikin enek dan mudah dicerna. Sangat cocok dengan sistem pencernaan lansia yang sensitif. Berdasarkan studi tahun 2020 oleh Pusat Nutrisi, sebuah universitas terkemuka di Asia Tenggara yang mensurvei lebih dari 300 lansia, ditemukan bahwa kelompok yang rutin mengonsumsi daging ayam atau daging putih rendah lemak bersama sayuran hijau dan biji-bijian utuh memiliki massa otot lebih tinggi, bergerak lebih lincah, dan mendapat skor lebih baik dalam tes keseimbangan tubuh dibandingkan kelompok yang mengonsumsi protein dari tepung atau daging merah dalam jumlah yang sama. Jadi jika harus memilih hanya satu menu untuk pemulihan dan perawatan otot setelah usia 70 tahun, daging ayam adalah pilihan yang paling tepat dan lengkap. Baik dari segi nilai gizi, kemudahan didapat, kemudahan memasak, maupun kemampuannya mendukung berbagai sistem organ penting sekaligus. Terakhir, daging ayam bukan hanya menu familiar di dapur Indonesia, tapi adalah sumber energi strategis yang membantu kita tetap bisa merawat diri sendiri, berjalan dengan mantap, dan memiliki hidup yang kuat di masa ketika kesehatan menjadi hadiah paling berharga setiap harinya. Meskipun setiap jenis makanan yang disebutkan memiliki manfaat menonjol dengan caranya sendiri, kenyataannya tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa menjawab kebutuhan tubuh secara lengkap sendirian. Kekuatan pemulihan yang sejati akan terjadi ketika ada perpaduan berbagai makanan baik secara seimbang di meja makan setiap hari, tanpa melupakan keberagaman nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak baik. Ketika kebiasaan makan yang benar terbentuk dan dilakukan secara konsisten, tubuh akan perlahan pulih dengan stabil. Otot yang tadinya lemah akan kembali, kuat, energi yang sempat hilang akan perlahan kembali, dan Anda bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri dan lebih bebas. Yang terpenting adalah perhatian pada setiap waktu makan, bukan hanya sesekali, karena kesehatan yang baik lahir dari akumulasi kecil yang konsisten. Kedelapan makanan yang telah dibahas hari ini semuanya memiliki potensi yang lebih unggul daripada telur ayam dalam membantu mencegah hilangnya massa otot dan memulihkan tubuh bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun secara efektif. Kenyataannya, penurunan otot saat usia bertambah bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan sesuatu yang selalu bisa diubah jika kita memilih makan dengan tepat setiap hari, dibarengi dengan gerak tubuh yang sesuai dan istirahat yang cukup. Di antara 8 makanan ini, adakah menu yang sudah familiar bagi Anda? Atau adakah jenis makanan yang menarik minat Anda?
untuk dicoba pada menu berikutnya. Anda bisa menulis dan bertukar cerita di kolom komentar di bawah untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman bersama. Pertukaran pengetahuan kecil seperti ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain untuk mulai merawat diri secara serius. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan, dan jika berkenan Anda bisa menekan tombol dukungan untuk menjadi bagian dalam menyebarkan pengetahuan kesehatan yang baik kepada para lansia di seluruh negeri. Semoga Anda semua sehat selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan konten bermanfaat seperti biasa. Terima kasih Dr. Agus Setiawan undur diri.